Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan dari hasil proyek yang telah kami buat. Saya Adi Nur Abdurrahim dengan NIM 412000543 akan menjelaskan bagian dari front end. Dan untuk back end akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu oleh Muhammad Jihad Andiana. Selanjutnya kita langsung saja. Pertama-tama kita harus mengaktifkan SAM-nya dulu. SAM-nya terlebih dahulu, oke. Oke, lalu saya akan membuka project-nya. Saya akan membuka CMD-nya dengan cara membuka folder dari project yang telah saya buat dan mengetikkan CMD pada pencarian ini. Oke, kita buka. Ketikkan PHP artisan search. Nah, saya akan mengkopikan dari localhost ini. Ini berfungsi untuk membuka project yang telah saya buat. Kopikan. Oke, di sini ada menu login, yaitu untuk masuk ke dalam aplikasi. Di sini terdapat email dan password ya untuk masuk ke dalam aplikasi yang telah saya buat. Nah, di sini juga ada menu untuk login dan register. Di sini saya akan login saja. Oke, nah di sini kita telah masuk ke dalam aplikasinya. Nah, di sini ada beberapa fungsi, yaitu ada dashboard, user, kategori, produk, customer, penjualan, supplier, produk keluar, produk masuk. Nah, fungsi ini ditampilkan dalam dashboard. Nah, kita bisa lihat di sini ada user, kategori, produk, customer, sales, supplier, produk in dan produk out. Nah, di sini akan saya jelaskan fungsi-fungsi yang ada di dalam aplikasi ini. Pertama, dashboard ya, ini sudah. Yang kedua ada fungsi user. Fungsi user ini adalah sebagai orang ya, orang yang akan yang akan andil di dalam aplikasi ini. Nah, orang-orangnya itu ada admin ya, yang sangat full akses. Kedua ada staff. Nah, di sini sudah saya masukkan adminnya, yaitu Adi. Yang kedua Jailani sebagai staff. Yang ketiga adalah Jihad. Nah, di sini juga ada beberapa fungsi juga. Itu ada show untuk menampilkan, ada edit dan juga delete. Ada juga untuk mencari, to search ya, untuk memudahkan
pengguna dari aplikasi ini dalam mencari user yang berkepentingan di sini. Misalkan saya akan mencari Adi. Oke, sudah. Lalu yang kedua ada lanjut fungsi kedua, untuk yang selanjutnya adalah fungsi ketiga, yaitu kategori. Nah, kategori ini adalah jika kita ingin memasukkan barang, nah ini untuk mengklasifikasikan dari barang-barang yang misalkan kita akan memasukkannya. Contoh misalkan ada elektronik. Nah, kategori elektronik ini kan banyak, ada suku cadang motor, dalam alat rumah tangga, pakaian, dan di sini saya akan mencoba untuk memasukkan kategori baru. Misalkan kategorinya adalah pulsa, dan tagihan listrik. Oke. Nah, ini adalah kategori baru. Di sini ada search juga, sama seperti fungsi sebelumnya, itu untuk memudahkan dalam mencari kategori yang mungkin saja aplikasi ini ada banyak kategori. Ada juga ekspor impor, ada juga ekspor PDF dan ekspor Excel. Kita akan mencoba ekspor Excel saja. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya, yaitu fungsi selanjutnya ada kategori tadi produk. Saja ada produk. Nah, ini ada data produk yang telah saya masukkan. Ini ada namanya, yaitu kaos, harganya itu ada 150.000, kuantitinya kosong ya, saya masukkan kosong, dan kategorinya tadi yang telah kita buat. Nah, berhubung ini adalah yang setelah saya buat sebelumnya, saya akan mencoba untuk menambahkan produk dengan kategori pulsa. Misalkan namanya adalah pulsa Tri, 100.000, ini 1 misalkan. Tidak ada, kita coba cari saja. Masukkan saja gambar ini. Oke, kita akan lanjut memasukkannya. Kategorinya yang tadi yang telah kita tambahkan. Nah, oke, sudah sukses. Pulsa dan tagihan listrik. Selanjutnya ada customer. Nah, customer ini adalah orang yang telah membeli dari produk kita. Di sini saya telah menambahkan ya customer, yaitu Adi Nur Abdul Rahim ya. Di sini juga terdapat fungsi ada show, edit, dan delete. Terus juga ada cari, ini untuk mencari customer yang mungkin kita perlu untuk mencarinya. Misalkan Jaya, sudah kita penjualan. Oke. Nah, di penjualan ini ada data sales ini, yaitu data untuk kita dalam mengetahui siapa saja yang telah menjual
produk-produk kita. Misalkan kita tambah salesnya, alamatnya misalkan dan emailnya jihad@gmail.com, sekiannya saja nomornya. Nah, kita telah menambahkan sales yang telah menjual. Nah, kita juga bisa mengimport data salesnya juga. Fungsi selanjutnya ada supplier, yaitu ini adalah data penyuplai dari barang yang kita beli. Nah, suppliernya kita bisa tambah namanya siapa, alamatnya di mana, emailnya apa, dan nomornya berapa. Oke, di sini sama telah terdapat juga fungsi search untuk mencari dari supplier yang telah menyuplai barang-barangnya ke misalkan perusahaan kita. Nah, ini ada produk keluar, sudah saya buat juga sebelumnya. Di sini ada data produk awet ya. Di sini ada kaos ya, customernya siapa, kuantitinya berapa. Misalkan saya juga akan menambah pulsa, jadi itu sekarang. Nah, telah tertambah juga ini produk masuknya ini sudah tersedia juga. Ini untuk data ya, yang nanti kita mungkin akan perlukan ya, daripada produk-produk yang masuk ke kita ya. Ini ada produknya apa, suppliernya siapa, kuantitinya berapa, ada tanggal masuknya berapa. Oke, mungkin sudah selesai. Dan terakhir mungkin ada nuluput ya. Nah, oke, sudah selesai. Selanjutnya bagian daripada backend-nya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Jihad Andiana. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai penjelas untuk backend ya, saya Muhammad Jihad Andiana dengan nomor NIM 41200534. Dan langsung ke bagian backend. Di Visual Studio Code kita lihatnya. Nah, di sini ada ini ya, tadi pas edit. Dan di sini kalau kita di controllernya kita masuk ke app, http controller. Nah, di controller ini kita memiliki out, di sini out untuk login, register, dan juga forgot, untuk reset dan juga verification yang tadi sudah ditampilkan. Di sini login ya. Di sini untuk login, untuk forgot, login, register, dan ini untuk reset password. Ya, langsung saja. Nah, di out yang gitu ya. Nah, di kategori controller di sini ada index. Nah, di sini index ini berfungsi untuk ke indeks kategorinya. Yang kategori awal di sini ya, yang indeks kategori. Kalau coba login dulu. Yang tadi min ya, nah di sini kategori. Nah, di backend yang tadi, nah di sini kategori all ini memanggil untuk semua data yang ada di kategori. Nah, return view ini kembalikan atau jika benar gitu kan, karena bakal di ke view kategori index ya. Index ini adalah yang ini. Nah, ini view kategori .index berarti ada di folder view, di source ya, di source dulu, di source, views, dan juga di sini kategoris .index berarti ada di kategoris. Nah, nama filenya ini index. Nah, nama filenya index. Nah, misalkan ditambahkan lagi kayak tadi di ini ya, kategoris index. Nah, misalkan ada folder lagi sebelum index, kategoris. Misalkan mau dipisah-pisahkan, ada kategoris di home. Nah, nanti home index, nanti bakal di kategoris di sini titik home titik index. Nah, setelah itu
gitu ya, mungkin mengerti di sininya ya. Nanti kalau ada folder baru di kategori ini ada memiliki folder lagi, nanti panggilnya di berarti 2 titik kategori, terus bagi lagi foldernya, lalu index. Nah, karena ini kategori langsung index, jadi kategori titik index ya. Untuk yang lainnya, kontrol yang lainnya kayak customer, home, dan juga itunya sama ya. Kalau index menampilkan tampilan awalnya. Nah, di sini ya kita dapat model customer ini, yang ini customer, yang ini sama ya. Model customer ini kita dapat dari ke atas, kita bisa ke atas dulu. Nah, use up customer. Nah, di folder up, lalu nama filenya ya customer. Ini kita ada di folder up, kita tutup dulu biar nggak pusing ya. Tutup. Nah, ini di folder up kita buka. Nah, ini adalah model untuk customer, dan juga ada model kategori, produk keluar, produk masuk, dan lain-lainnya. Nah, yang kita gunakan di customer ini, kita menggunakan model customer sesuai dengan apa yang kita butuhkan modelnya. Di sini kategori, jika kita masuk ke dalam kategori, kita pakai model kategori, dan juga begitu yang lainnya, produk, sel, customer, model sel. Nah, dapat di sini ya. Nah, di sini di model customer ada protected variable. Nah, variable-nya itu nama, alamat, email, telepon. Nah, sama ya yang kita tadi inputkan. Di sini name, address, email, phone. Jika kita coba ke ini ya, produk keluar. Nah, jika produk keluar kan bedanya. Ada produk, customer, quantity, date. Nah, di produk keluar akan beda di sini ya. Nah, menjadi table produk keluar, variable-nya menjadi produk ID, customer ID, KTY, dan tanggal. Begitu pula dengan produk masuk ya. Nah, untuk itu mungkin gitu ya untuk modelnya. Untuk tadi function yang tadi, kita lanjutkan ke index. Nah, ini ya, customer create request all. Nah, return response ini untuk jika apa yang kita create ini ya di model create berhasil, maka akan muncul, jika suksesnya true, maka akan muncul message customer created. Nah, lanjut ke function edit. Nah, function edit ini kita dapat dari customer. Nah, ID ini kita buat dulu ya, untuk agar bisa dipanggil ID-nya. Customer find ID. Nah, customer tadi modelnya yang kita bikin ya, yang bikin di sini. Customer find. Nah, find ini berfungsi untuk mencari ID-nya, mencari ID yang kita klikkan ya, yang kita klik. Seperti contoh di sini. Nah, di sini editnya ya. Belum nampak. Nah, kita edit ya, kita coba edit. Nah, ID-nya harusnya biasanya muncul di sini ID. Cuman karena kita di hidden, bakal di hidden, makanya atau di itu ya, di secara belakangnya gitu di ID-nya, maka nggak ditampilin untuk ID-nya. Oke, lanjut return customer. Nah, update ini sama untuk fungsinya kayak tambah ya, name, nama, alamat, email, telepon, cuman di sininya beda. Nah, di eksekusinya langsung beda di customer update. Nah, di sini update kalau itu ditambah. Nah, customer model find or file ID ya, mencari ID yang kita klik di sini di edit yang tadi. Nah, jika Adinur Abdurrahim, namanya akan sesuai dengan yang ada di data di sini. Adi Bandung Adinur, punya 089 bakal muncul di sini. Jika kita klik yang nomor 2 misalkan Jae, bakal muncul yang Jae. Begitu untuk fungsi ID-nya. Fungsi ID find or file memanggil ID. Nah, kita masuk ke public function destroy. Customer destroy ID. Nah, di destroy ID ini untuk menghapus ya, menghapus data agar data yang kita di sini yang kita masukkan bisa terhapus. Di sini customer destroy ID. Dan destroy ini adalah yang kening ini ya, adalah dari bawaannya dari Laravel,
bukan kita buat ya. Jadi model yang ada di sini, model nama, alamat, email, telepon akan di destroy atau dihapus ya. Dan lalu respon kayak tadi ya, sukses message jika benar akan keluar dengan customer terdelete atau ke-delete-nya sudah dihapus. Nah, untuk ini untuk API-nya ya. Ini untuk API-nya aja. Untuk data tables dan juga kayak gitunya. Untuk tabel-tabelnya. Nah, di sini ada import Excel. Di sini ada import Excel. Import Excel ini yang berguna untuk di sini ya. Import data customer. Import data customer ini, perhatian, file data customer only type XLS atau XLSX. Yang mana ini adalah file untuk aplikasi Excel ya. Jadi data yang kita inputkan itu harus dari Excel. Misalkan kita ini download terlebih dahulu ya Excelnya, yang ini. Nah, nanti kita coba yang di sini edit dulu, tambahin di sini di Excelnya. Nah, di sininya ya, kita hapus. Tadinya kita jadi I3 ya, jadi kan ada 2, kita jadi berubah jadi bukan dulu lah, tambahin jadi 3, name-nya sama Jihad, contoh nama saya sendiri, address-nya, emailnya mau apa ya, emailnya jihad123@gmail.com contoh. Dan address ini alamat ya, alamat rumah, salah, kita remove dulu hyperlink-nya, kita hapus. Address ini alamat di mana, Ranca Ekek, coba ya, Ranca Ekek. Nah, ini baru emailnya baru yang tadi, jihad123@gmail.com. Nah, setelah kita save, kita bisa mengimport data dari tersebut ya, yang tadi kita bikin. Nah, yang ini, nah, customer.xlsx, nah, sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk import. Kita submit, error karena di sini namanya ya, kita ubah dulu nama. Ini apa error sih? Oke, jadi di sini udah dibenarkan ya, udah dibetulin, udah diperbaiki untuk import data customer-nya, data customer dan juga yang lainnya pastinya. Nah, di sini input data customer ini tadi kan free file dan bisa ya, karena salah di sini ya, karena pakai di codingannya di sininya pakai nama. Nah, di sini pakai nama. Nah, karena ini ID-nya ini adalah auto increment-nya di database-nya, maka kita tidak perlu menambahkan import untuk ID-nya. Kita coba di sini. Nah, di sini ada kesalahan. Di sini ID-nya kita hapus. Nah, ini untuk row-nya udah bener ya, karena di Excel itu kita bacanya begini. Nah, di sini itu yang A ini adalah indeks 0, ini 1, ini 2, 3, 4. Maka di sini yang akan kita tampilkan atau yang akan kita importkan, karena ID-nya itu sudah auto increment, maka auto increment itu mengisi dengan sendirinya, mengikuti dengan sebelum angkanya ya, angka sebelumnya. Misalkan angka sebelumnya 4, maka akan ditambahkan menjadi 5. Jika sudah ada 5 jadi 6 dan seterusnya. Nah, karena udah, kita masukkan aja yang nama, alamat, email, telepon saja gitu ya, yang di sininya. Nah, nama, alamat, email, telepon. Kita masukkan importnya untuk nama, alamat, email, telepon. Dan kita coba untuk export dulu ya, export dulu. Nah, customer 5 kita buka. Bukan ya, yang 4. Nah, ini yang 5. Nah, yang 5 ini kita, nah, perlu diperhatikan juga bahwa jika kita sudah mengekspor seperti ini, kita harus menghapus yang ID judul ininya, judul di atasnya. Karena jika kita tidak menghapusnya, maka data-data yang akan di sini, yang dimasukkan di sini akan terbawa juga, jadi nanti ada di sininya tuh jadi judul ID kayak gitunya nambah gitu. Di sininya bukan nomor. Nah, di sininya bukan ini. Name-nya bukan sesuai yang kita masukkan, malah di sini akan menjadi ID, terus juga yang tadinya yang judul-judulnya bakal masuk ke sini. Nah, di sini kita yang ID-nya di sini kan 0 ya, salah. Di ID index 0-nya ini kan ID. Ini enggak usah diisi. Jadi di sini langsung ke name. Jihad di sini ya. Kita Jihad, terus keduanya alamat Ranca Ekek.
emailnya jihad123@gmail.com. Nomor teleponnya kita ngacak apa ya, lalu kita save. Setelah kita save, kita coba untuk refresh dulu, lalu input file yang tadi kita customer 5 ya, customer 5 yang tadi kita download dan juga edit. Customer 5, nah customer 5 ya. Nah dulu kita klik submit ya, dan udah, ini filenya adalah file Excel. Yang perhatian di sini harus pakai file Excel ya, XLS atau XLSX. Kita submit, nah maka akan muncul data yang kita masukkan di import tadi ya. Nomor 6 jihad mencaikek 123@gmail.com 085 nomornya muncul. Nah karena di sini tadi kita udah bikin, karena buat perbaikinya ada file yang sama ya, nama yang sama, data yang sama. Nah untuk ke kategori yang lainnya juga sama seperti itu. Untuk kategori, untuk importnya sama, customer. Nah, yang penjualannya juga ini sama dengan yang tadi, karena ini juga namanya address, email, phone. Jadi importnya juga sama. Nah di sini kita lanjut lagi ya. Customer untuk import tadi udah berhasil. Nah sekarang untuk export tadi ya, export sudah dijelaskan sebelumnya kita sebelum import kita sudah dijelaskan untuk export. Di export Excel, untuk export Excel ini bertujuan untuk mendownload data yang ada di dalam tabel ini, data yang ada di tabel ini untuk dimasukkan ke dalam file Excel. Nah kita coba di sini ya, yang export customers all ini. Kita coba Excel ini. Nah ini jadi sales, ini sales sesuai dengan yang di sininya ya, supplier penjualan. Ini suppliernya kita export supplier XLSX sesuai dengan yang kita masukkan di dalam codingannya di sini ya, di sini export, di file export. Nah ada export kategori, customer, produk keluar, sama aja semuanya. Nah ini produk keluar all, nah ini sama aja untuk semuanya. Nah yang tadi namanya, nama Excelnya dapat dari controller yang ini. Nah customers.xlx atau yang kategori nggak ada ya, sales, kalau sales baru ada. Nah sales.xlx dan yang lainnya juga. Nah ini export customers all, customer all dan ini untuk semua datanya ya. Nah ini untuk PDF, ini untuk ini untuk export PDF ya, yang customer all ini untuk export PDF. Yang ini untuk yang bawah adalah untuk Excel. Nah kita coba untuk export PDF ya. Nah ada. Nah maka ini PDF-nya akan jadi seperti ini. Akan ada nama ID-nya ada, address, emailnya. Kita di sini nomor teleponnya tidak dipanggilnya. Nah jika ingin menambahkan nomor teleponnya, kita bisa masuk ke PDF dari sininya ya, customers all PDF, terus masuk ke customers all PDF nya. Customer all PDF ini berarti di customers, di view ya, load view customer, kita masuk ke customer. Nah all PDF. Nah di sini karena kita ID, name, address, email, maka di sininya tidak ada nomor telepon. Jika ingin kita tambahkan, di sini kita tambahkan dulu nomor teleponnya ya, nomor telepon. Kita save, lalu kita di sini tambahkan untuk memanggil data sesuai itunya, telepon sesuai ID ya, sesuai ID teleponnya siapa apa. Nah, kita coba untuk export PDF lagi ya, suppliers, maka akan muncul ini yang supplier ya, yang kita supplier, ini yang supplier, kita edit dulu yang suppliernya, supplier PDF. Nah di sini kita kasih telepon yang tadi ya, kita kasih telepon, di sini juga telepon. Akan kita download ulang ya. Hapus guys. Nah ini nih
terus login lagi. Kalau udah habis sesinya ya, login, kita ke apa tadi tuh, sales ya. Nah di sales ini supplier export PDF. Nah kita akan menampilkan nomor teleponnya sesuai ada di sininya ya. Nah teleponnya 0909796, sini juga sama 0909796. Jika kita tambahkan, kita tambahin dulu ya, namanya Adinur Abdurrahim, address Bandung, email Adinur, pokoknya kita yang ada aja ya. Nanti biar cepat kita submit. Di sininya sebetulnya emailnya ada yang sama kalau nggak salah. Nah jika kita ekspor PDF lagi, kita akan tambah datanya Adinur Abdurrahim Bandung @gmail.com. Mungkin sininya semua ya. Nah itu saja ya untuk menu-menunya. Nah sekarang untuk loginnya, sebenarnya loginnya ini gampang ya, di out yang tadi saya jelaskan di awal ya untuk login. Nah karena ini loginnya ini kita pakai yang otomatis ya, kita pakai login online yang ada di Laravel gitu kan. Jadi Laravel itu menyediakan untuk login register secara otomatis, bikin dari Laravel sama sistem Laravelnya. Jadi kita buat out di sini. Di sini itu adalah buatan di Laravelnya. Jadi login dan registernya ini adalah bikinan Laravel. Jadi mudah ya untuk login dan registernya. Nah makanya nanti akan ke sini kalau login dan register yang buat Laravel, reset password, verification dan yang lainnya. Ini adalah buatan Laravel, sistem Laravel sendiri. Mungkin sekian ya dari penjelasan kami mengenai aplikasi inventory, dari dashboard, users, kategori, dan juga yang lainnya. Udah keluar masuk juga kita udah jelaskan tadi ya sama Adi. Jika ada yang ditanyakan atau yang kurang mengerti, boleh di komen ya di YouTube-nya. Demikian penjelasan dari aplikasi inventory kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kami masih dalam tahap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.